Hai viewers cpnn.com, kembali lagi bersama saya Ara Antoni dalam diskusi bicara kekinian mencari solusi hasil kerjasama cpnn.com dengan Satgas COVID-19. Diskusi kali ini masih berkaitan dengan hari ulang tahun ke-76 TNI yang dirayakan pada 5 Oktober lalu. Temanya masih seputar pandemi juga, cuman yang kita angkat adalah soal operasi TNI. Temanya OMSP, Operasi Militer Serbu Pandemi. Sudah sejak ketika pandemi berawal, TNI telah terlibat dalam berbagai kebijakan di lapangan. TNI menjadi institusi yang memiliki peran sentral dalam mengawal PSBB, PPKM, penyediaan fasilitas perawatan kesehatan pasien COVID, hingga program serbuan vaksinasi yang menyasar masyarakat umum. Ini sejalan dengan tugas operasi militer selain perang atau OMSP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI. Dari 14 tugas itu salah satunya adalah pemberian bantuan kemanusiaan. Lantas sejauh mana ikhtiar TNI memerangi COVID dan mengencarkan vaksinasi di masa pandemi ini? Telah hadir bersama kita 3 narasumber yang semua berkompeten. Yang pertama adalah Kepala Pusat Kesehatan TNI, Maijen Dr. Budiman, SPBB. Selamat sore, Mayor Budiman. Selamat sore, Pak Ara, Bapak Hasanuddin, dan Ibu Koni. Selamat sore. Ya, Bapak. Pak Budiman ini, Maijen Budiman ini sudah hampir sebulan ini memimpin menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI. Sebelumnya beliau juga menjadi Kepala Pusat Kesehatan di TNI Angkatan Darat. Beliau lulusan Pajajaran, dokter dari Pajajaran, kemudian memperdalam spesialis bedah plastik di Universitas Indonesia. Narasumber kita yang kedua dari DPR, ini juga mantan tentara, Mayor Jenderal Purnawirawan T.B. Hasanuddin. Selamat sore Pak Hasanuddin. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Beliau cukup lama menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan, pernah bertugas sebagai pasukan PBB di Irak, sekolahnya juga di Prancis. Mungkin kita sapa pakai bahasa Prancis, coba Pak T.B. Hasanuddin. Ngomong taluku, Mansur Hasanuddin. Oui, c'est bien passé. Merci beaucoup. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Nah, yang ketiga ini narasumbernya the most beautiful among us, paling cantik di antara kita. Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer yang sudah populer, apalagi 2 bulan ini nama beliau ini viral. Bu Koni ini termasuk akademisi yang memperkenalkan pandemi adalah perang. Nanti kita akan bahas soal ini semua dengan Bu Koni juga. Selamat sore Bu Koni, terima kasih kehadirannya. Selamat sore Excellency, selamat sore Jenderal. Selamat sore. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Kita tidak akan berlama-lama, langsung kesempatan pertama kita berikan kepada Kepala Pusat Kesehatan TNI, Maijen Dr. Budiman untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana ikhtiar TNI pada masa pandemi ini. Silakan Pak Budiman, waktu dan alokasinya kami persilakan untuk waktunya. Para yang saya hormati, saya banggakan Bapak Maijen Purnawirawan T.B. Hasanuddin, kemudian Ibu Koni, Bapak Ara dan ibu sekalian. Izin saya share screen. Silakan. Dalam topik tentang operasi militer sasar pandemi ini, kita membahas tentang apa itu tugas pokok TNI pertama kali. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yaitu melalui operasi militer dan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sebagai kita ketahui bahwa pandemi virus COVID-19 ini mengancam bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dan ini termasuk dalam hakikat keutamaan dan non-militer. Dalam konsep sistem pertahanan negara, tentu saja TNI sebagai komponen utama pertahanan tentu saja berperan dalam menangani ancaman non-militer ini. Prioritas saya sebagai Kapuskas TNI yang baru tentu saja yang pertama adalah melaksanakan program-program yang telah dikerjakan oleh Kapuskas sebelumnya. Antara lain adalah melanjutkan perintah dari Panglima TNI. Yang pertama perintahnya adalah melaksanakan penanggulangan pandemi COVID-19 ini yang diwujudkan dalam bentuk yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan COVID-19 ini TNI bekerja bersama-sama dengan seluruh komponen negara, masyarakat dalam perang semesta melawan COVID ini, yaitu yang pertama dengan pencegahan yang paling ampuh, yaitu dengan vaksinasi, program vaksinasi untuk mencapai kekebalan alami, kekebalan komunitas yang dikatakan sebagai herd immunity, di mana 70% rakyat sudah memiliki imunitas. Kemudian juga program pencegahan yang paling praktis, yaitu dengan melaksanakan program 3M, memelopori seluruh masyarakat untuk melaksanakan program 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Ditambah dengan mitigasi ketika sudah terjadi dugaan infeksi, maka kita berperan juga melakukan testing dalam bentuk randomisasi. Ketika ada kerumunan, kita ambil beberapa sampel, kemudian dites. Dan juga tracing untuk menelusuri kemungkinan kontak erat yang sudah terjadi di masyarakat. Yaitu kami dengan melibatkan para Babinsa untuk di Angkatan Darat, Babin Samudra, dan para pembina udara untuk di Angkatan Udara, di mana jumlah mereka sudah cukup sangat banyak. Untuk di Angkatan Darat sendiri, Babinsa sudah hampir 72.000 orang dilibatkan sebagai komponen untuk tracing. Dan yang terakhir adalah berperan dalam treatment, yaitu treatment untuk mengobati yang sudah terjadi dengan melibatkan seluruh rumah sakit TNI yang ada. Ada 109 rumah sakit TNI yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Dan juga rumah sakit integrasi, yaitu sebagai koordinator di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, kemudian di RSKI Pulau Galang, dan juga di Indrapura. Kemudian juga menyediakan paket obat untuk COVID. Dan yang kedua adalah kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit TNI yang ada dalam persiapan menghadapi seandainya terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan yang ketiga adalah untuk validasi organisasi Puskes TNI untuk pasca COVID. Iya, benar. Target capaian vaksinasi untuk TNI sudah ditentukan dari pimpinan. Itu kita mengetahui bahwa jumlah penduduk kita 269 juta jiwa masyarakat Indonesia, 70% adalah berarti 188,5 juta jiwa. Dikurangi dengan penyintas komorbid yang tidak mungkin dilakukan vaksinasi tinggal 181,5 juta. Ini adalah satu target minimal. Kemudian ditentukan bahwa untuk TNI kita berusaha untuk ditarikkan 50 juta warga, Polri juga 50 juta. Dan vaksin pertama sudah berhasil mengerjakan pada 12 juta dosis, untuk vaksin kedua sekitar
hampir 5 juta dosis. Dan ini terus berlangsung, dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh satuan-satuan TNI Darat, Laut, Udara bersama dengan polisi dan juga dengan Pemda setempat. Kemudian untuk prioritas vaksinasi kita tentukan berdasarkan golongan, yaitu yang pertama adalah usia lanjut, kemudian usia 12 sampai 17 tahun dan para komorbid yang sekarang sudah bisa dilakukan vaksinasi dengan vaksin tertentu yang KIPI-nya kemudian berdasarkan wilayah, pertama memang dilaksanakan di Jawa dan Bali karena di sini penduduknya paling banyak. Kemudian juga kita sekarang sudah meluap membantu melaksanakan vaksinasi di luar Jawa dan Bali, terutama di pintu-pintu masuk negara di perbatasan, di tempat-tempat pariwisata dan juga di tempat-tempat ada event nasional maupun internasional, misalkan kegiatan PON yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian kendala yang dihadapi tentu saja dalam serbuan vaksinasi ini ada 3 pilar. Yang pertama, pada awal-awal memang distribusi vaksin kurang lancar, tapi alhamdulillah saat ini untuk Jawa dan Bali stok vaksin sudah banyak dan Bapak Panglima selalu memerintahkan untuk segera lakukan sebanyak-banyaknya vaksin yang ada sehingga betul-betul tercapai target yang diharapkan. Kemudian faktor-faktor yang juga mempengaruhi adalah adanya penolakan masyarakat terhadap vaksinasi oleh karena pengetahuan yang mungkin yang belum sampai atau adanya hoax tentang vaksin tersebut, tentang KIPI dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah vaksinator yang memang belum merata. TNI pada awal-awal terjadi pandemi ini sudah mencetak 10.000 vaksinator darat, laut, dan udara, namun kemudian sudah bertambah lagi saat ini seiring dengan perintah untuk melaksanakan serbuan vaksinasi, maka kami pun dari 3 Matra sudah melakukan pelatihan-pelatihan sehingga jumlah vaksinator kami sudah sangat banyak. Dan tentu saja apa yang dilakukan saat ini adalah selain melaksanakan gencarnya vaksinasi, adakan 3M dan 3T, juga kita sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, bekerja sama dengan para stakeholder yang lain, para pejabat formal maupun informal, dan menjadikan keluarga besar TNI sebagai pelopor untuk pencegahan penanggulangan COVID-19 ini. Saya kira demikian sebagai pembuka, dan ini adalah pesan Panglima TNI kepada kami, lakukan penanganan COVID melalui upaya pencegahan, deteksi dan penanganan, laksanakan vaksinasi terhadap minimal 70% populasi bersama-sama dengan pemerintah dalam membentuk kekebalan komunal, kekebalan komunitas, dan kita tetap laksanakan protokol kesehatan. Kemudian deadline vaksinasi adalah sampai 70% populasi harus tercapai pada akhir tahun 2021 ini, di mana kita mengetahui bahwa kita saat ini sedang relaksasi dari serbuan gelombang kedua, dan saat ini kita sedang jumlah kasus sudah mulai menurun, tapi tetap waspada. Seluruh personil TNI saat ini sedang tetap waspada, siap-siap untuk menghadapi seandainya ada gelombang ketiga. Demikian, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budiman, sebelum ke pembicara kedua, seberapa banyak, kan ini perang nih Pak sebenarnya kan, seberapa banyak personil TNI yang menjadi korban jiwa terutama selama proses operasi ini? Oh, terima kasih. Jumlah personil TNI yang menjadi korban jiwa sebenarnya tidak terlalu banyak.
Karena tadi dia ada sampai 100 orang ya? Tidak sampai orang. Berapa Pak persisnya? Tidak sampai 100 orang Pak? Ya, tidak sampai. Oh tidak sampai. Tidak memungkinkan, tidak memungkinkan karena apa? Gitu. Jadi ditambahkannya Kapasitasnya akan saya inikan Pak. Bahasa. Demikian. Sama satu lagi Pak, kalau selama pengalaman Pak Kapus itu ada datanya. Masyarakat kan untuk vaksinasi ini takut KIPI. Kemudian TNI ini mempelopori agar keluarga besar TNI juga menjadi pelopor dalam proses vaksinasi. Selama ini kalau yang paling minim KIPI di sekian banyak beberapa jumlah vaksin yang kita pakai dan air itu apa Pak yang KIPI-nya minim Pak? Misalnya dibandingin Sinovac atau AstraZeneca atau Pfizer atau Moderna, apa Pak yang KIPI-nya paling ringan? Dari data yang ada itu memang vaksin Sinovac. Ya, Sinovac. Oh, Sinovac paling KIPI-nya paling rendah ya Pak? Ya. Untuk Moderna memang ada keluhan-keluhan yang sebetulnya begini Pak. Keluhan KIPI vaksin itu wajar Pak. Seperti kalau kita disuntik vaksin Morbilli, ada panas, dingin, ada atau demam dan lain itu wajar. Tapi karena kita melakukan jumlah besar, maka seolah-olah jumlahnya jadi banyak. Demikian. Ya memang Sinovac dilaporkan agak sedikit lebih ringan laporannya. Kemudian Moderna memang juga keluhan-keluhan dalam bentuk lemas itu lebih tinggi. Betul. Terima kasih Pak. Ini sudah ada yang bertanya, tapi kita keep dulu. Kita sambung ke pembicara kedua. Ada Pak TB Hasanuddin. Silakan Pak TB Hasanuddin. Pengamatan Pak TB selama ini atas proses operasi militer selain perang ini dalam masa pandemi. Monggo Pak. Terima kasih moderator Pak Antoni ya, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh narasumber ya. Sebetulnya penjelasan dari Kapuskes itu sudah cukup detail dan clear ya. Kami sebagai anggota DPR awal-awalnya memang berdiskusi dalam rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI dan jajarannya ketika COVID ini belum merajalela. Nah, kemudian berbicara soal operasi militer selain perang, memang ada dasar hukumnya. Dalam pasal 7 itu ada 14 item operasi militer selain perang. Dan yang ada hubungannya dengan COVID ini, dalam pemberantasan COVID ini, yang pertama itu adalah bantuan Tentara Nasional Indonesia terhadap pemerintah daerah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah mengatasi bencana, atau dalam hal ini adalah termasuk pandemi. Dan yang ketiga, TNI siap melakukan bantuan terhadap kepolisian. Jadi 3 item itulah yang menjadi dasar hukum ya, dan kemudian TNI melaksanakan operasi militer selain perang atas perintah Panglima tertinggi dan dengan persetujuan DPR ya. Saya bagi dalam tahap awal, kemudian nanti tahap kritis ya, ketika terjadi kasus pemuncak ya. Pada tahap awal itu awal tahun 2000 ya. Itu TNI sudah menyiapkan beberapa rumah sakit darurat, termasuk ada 2 ya, salah satu diantaranya di Pulau Galang. Kemudian juga mulai ada perintah persiapan ya, rumah sakit militer ini menjadi rumah sakit darurat ya, dan disiapkan tak kurang dari antara 104 sampai 109 menurut catatan Pak Kapuskes, 109 rumah sakit ya di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian itu disiapkan untuk mendukung rumah sakit darurat COVID ya. Kemudian juga mulai menyiapkan ya, merekrut nakes TNI di Rumkit ya, dan untuk mengatasi COVID, dan ada sebagian yang siap-siap diperbantukan. Dan jangan lupa pada tahap awal itu ya, TNI terlibat dalam penelitian. Nah, ini bekerja sama dengan beberapa universitas melakukan penelitian tentang vaksin, tentang obat yang cocok. Ya. Mungkin pernah dengar, bahkan terlibat juga di situ bekerja sama dengan BIN. Nah, itulah yang kemudian dilaksanakan, termasuk ketika saat itu ya ada mulai bantuan dari pemerintah. Jadi bukan hanya mengatasi COVID, tetapi juga
TNI ikut terlibat dalam membagikan akibat dari adanya COVID, yaitu misalnya sembako, kemudian juga penegakan hukum, dan sebagainya. Itu yang pertama pada tahap awal. Nah, tahap berikutnya tentu butuh anggaran. Lalu ada sebuah kebijakan yang namanya ya focusing. Nah, ini focusing. Sebetulnya focusing itu ya merapatkan anggaran, nah kemudian menyisakan anggaran, dan itu hampir 200 miliar anggaran TNI dipakai untuk mendukung ini. Jadi ya stop dulu membeli alutsista, dan sebagian dari itu dipakai untuk masalah anggaran, ya, untuk anggaran-anggaran mendukung operasi ini, ya. Dan disitulah kemudian operasi militer selain perang, terutama menghidupkan rumah sakit militer, termasuk di dalamnya itu rumah sakit Wisma Atlet, itu langsung dipimpin ya oleh seorang Panglima Kodam di situ dioperasikan. Dan ternyata alhamdulillah dengan arahan-arahan tentu ya Kapuskes, dengan arahan kepala dinas kesehatan yang lain, maka Wisma Atlet ini mampu menampung banyak dan kemudian menyelesaikan masalahnya dengan melakukan penyembuhan yang total, ya. Juga jajaran TNI ini masuk juga di daerah. Dalam pandangan kami ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah, semua Satgas COVID ini juga di situ diperkuat oleh prajurit-prajurit TNI, mulai dari tingkat atas, kemudian tingkat Kodam, Korem, kemudian Kodim, sampai tingkat Koramil. Nah, kemudian juga ketika vaksinasi, bukan hanya sebagai pelaku, pelaksana, tetapi khususnya TNI Angkatan Udara mendistribusikan ya hampir seluruh vaksin yang dibawa dari wilayah Jawa, ya. Dalam hal ini kan tempo hari dibawa ke Bandung, kalau tidak salah ke Kimia Firma, kemudian dibawa lagi untuk didistribusikan melalui bantuan-bantuan udara. Jadi ada operasi bantuan udara yang khusus untuk mengedrop, ya. Belum lagi prajurit TNI di lapangan yang kami lihat, ya, saya saksikan dengan mata kepala sendiri untuk mendistribusikan itu vaksin dalam suhu yang tetap saja bukan pekerjaan yang mudah, ya. Sampai ada yang naik kuda, naik sepeda motor, dan dengan berjalan di antara bukit, lembah, dan sebagainya. Sebuah pengorbanan yang menurut hemat saya hanya mungkin, mohon maaf dengan segala hormat, hanya bisa dilakukan oleh prajurit-prajurit yang memang sudah terlatih naik gunung, turun gunung sambil membawa beban. Kemudian juga operasi serbuan vaksin yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, itu dan satuan-satuan lain, satuan tempur dilibatkan, itu menurut hemat saya cukup signifikan, ya. Nah, kalau ditanya sedetail apa, banyak, ya. Dan saya bisa melihat suka dukanya di lapangan para prajurit, ya, melakukan tugas OMSP ini, ya, termasuk mengevakuasi penderita, menghadapi juga keluarga yang tidak setuju atau menolak untuk dimakamkan sesuai dengan prosedur prokes. Nah, itu harus dihadapi juga oleh para prajurit TNI di lapangan dengan persuasif, ya. Padahal mereka dalam keadaan emosi, marah, dan sebagainya. Dalam catatan kami, ya, secara umum hambatan itu tidak ada. Para prajurit bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya. Tapi memang ada hambatan ketika sebagian kecil masyarakat itu melakukan penolakan. Penolakan bagaimana? Ya mungkin kurang sosialisasi, atau mungkin karena juga mengikuti beberapa tokoh di setempat yang mengatakan bahwa COVID itu atau divaksin itu haram dan bisa mematikan, dan berbagai macam ya isu-isu yang tidak pas lah, hoax yang tidak pas, sehingga masyarakat termakan. Tetapi prajurit TNI, Babinsa dan sebagainya melakukan upaya-upaya ini dengan nakes yang ada, sehingga mereka bisa, ya,
bisa hadir. Kemudian hambatan berikutnya yang kami lihat itu distribusi vaksin, ya. Tapi ini kelihatannya macetnya di Kementerian Kesehatan. Jadi operasi sudah siap, masyarakat sudah siap, sudah disosialisasikan tanggalnya, tetapi kemudian diundur karena memang distribusi vaksinnya ya ada kendala. Nah, ini mungkin saya belum mendalami masalah pendistribusian dari atas itu, ya sudah ada berapa, dan konon terakhir misalnya ada sekian ribu itu tidak bisa dipakai karena expire dan lain sebagainya. Itu saya belum mendalami seperti itu karena ini di ranah Kementerian Kesehatan. Tapi saya menyatakan sekali lagi harus apresiasi kepada seluruh prajurit TNI di seluruh wilayah baik darat, laut maupun udara, ya, yang telah menyumbangkan pemikirannya, tenaganya, dan kemudian segala rupa upayanya, ya, bahkan nyawanya untuk operasi ini, ya. Saya alhamdulillah dari data yang ada, ya, korban yang dialami oleh nakes TNI, ya, dan juga prajurit TNI tidak terlalu banyak, ya. Nah, faktornya itu kalau saya pelajari, ya, di lapangan, terutama di dapil dan sebagainya, adalah disiplin. Saya ulangi lagi, disiplin. Kalau para prajurit itu kalau sudah diperintahkan pakai masker, ya sudah, makan pun kadang-kadang sambil tetap pakai masker lah. Begitu, ini keunikannya. Tetapi justru disinilah keunggulannya, ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak Antoni. Baik, sebelum ke Bu Koni, Pak TB, kalau pengetahuan atau berdasar pengalaman Pak TB ketika di militer, termasuk ketika menjalankan operasi di luar negeri, pernah nggak menghadapi atau menjalankan operasi model ini, Pak? Begini, yang saya tahu ketika saya kan pernah sekolah di Inggris, ya, sekolah juga di Jerman, kemudian juga pernah di Prancis. Negara-negara besar seperti itu ada namanya civic mission, ya, ya hampir sama lah, ya, diturunkan. Setelah itu ya selesai, ya. Tetapi struktur organisasinya berbeda. Kalau mereka kan yang digunakan adalah satuan-satuan tempur saja. Sementara di kami di Indonesia itu kita punya kelebihan satuan-satuan teritorial. Jadi penguasaan wilayah, penguasaan daerah, penguasaan demografi dan lain sebagainya lebih canggih tentara Indonesia. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak TB. Ya. Kita berlanjut ke Bu Koni. Silakan, Bu Koni. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak Kakang saya, Excellency. Kemana wae, Kang? Mana menghilang? Alhamdulillah ada teteh yang nggak pernah muncul nih. Selamat sore, Pak Majen, Kapuskes. Waduh, salam kenal, Pak. Belum menghadap saya. Saya mungkin izin ya, ini mau melihatnya dari perspektif yang berbeda, karena saya yakin ada Kapuskes pasti sudah bisa detail tadi menerangkan lingkup luas bagaimana TNI terlibat. Demikian juga dari Komisi 1, udah pasti pangjagoan lah. Nah, saya izin nih mau membahas dari satu perspektif berbeda karena sedang ramai kemarin urusan, sekedap ya, saya buka dulu. Urusan Pak Agus Wijoyo. Saya mau buka dari sini dulu nih, soalnya tadi saya terima dari Pak Tritamtomo. Statement Pak Agus Wijoyo tentang TNI milik Presiden itu dikhawatirkan akan berdampak kepada operasi militer selain perang kita, Pak Hasanuddin. Nah, jadi punten, saya mau buka dengan pidato Presiden Soekarno saat pembukaan dan peresmian Lemhanas di tahun 1965. Menurut Pak Presiden Soekarno, tiap bangsa itu adalah salah satu individuality atau karakter sendiri. Dia punya raison d'être-nya sendiri, punya bagaimana dia mempertahankan tanah air negaranya, dan bagaimana sebenarnya buat Indonesia kita itu punya jiwa kegotong royongan. Nah, karenanya itu kita punya angkatan bersenjata rakyat. Jadi sekali lagi diterapkan di situ angkatan bersenjata rakyat, dan di situ Presiden Soekarno menyatakan kalau kita tidak mau mempelajari geopolitik bangsa kita, bagaimana karakter kita, maka kita tidak bisa membangun satu pertahanan yang baik. Saya ingin buka ini karena menurut saya memang yang disampaikan Pak Hasanuddin tadi sangat masuk ke sini. Beliau menerangkan tentang operasi militer perang dan operasi militer selain perang.
Saya simpulkan, sebenarnya memang perang versus pandemik itu mirip-mirip ya. Perang itu ranah ketidakpastian, pandemik juga begitu. Bagaimana pandemik itu melancarkan perang tentang sama, masalah kehidupan, masalah kematian. Dan jelas keduanya memiliki sifat yang kompleks dan multidimensi, sehingga harus melibatkan kampanye yang kompleks, terutama terkait isu kesehatan masyarakat, militer, ekonomi, sosial, budaya, tertib sipil yang diceritakan oleh Pak Hasanuddin. Bagaimana persepsi publik yang terpecah yang menganggap ini senjata buatan lah, bukan buatan lah gitu kan, dan politik. Nah, sebenarnya itu semuanya membutuhkan manajemen krisis yang unggul, serta pengambilan keputusan serta kebijakan dari perspektif yang luas dan integratif. Itu kenapa sejak awal saya selalu bilang, sejak ini masuk banget, saya ingat banget di Kompas TV saya bilang, harusnya langsung darurat militer, karena bagaimanapun ini harus militer yang turun, begitu. Nah, karena apa? Ada masalah recognition, isolation, protection, dan notification, yaitu bagaimana kemampuan mengantisipasi dan mengidentifikasi, menilai ancaman, serta memitigasi kedaruratan. Kalau di situ saya sebetulnya masih nubika ya, karena saya waktu itu menganggap bagaimanapun COVID ini dibuat atau tidak dibuat, dia masuk ke ancaman cyber RNA gitu. Kemudian bagaimana kemampuan kekuatan deteksi dini dan penanggulangannya, bagaimana kemudian membangun doktrin dan kekuatan yang mampu menghadapi ancaman sejenis ini, kemudian membangun sinkronisasi, kemudian membuat roadmap perencanaan, dan juga bagaimana countering threat ini yang terjadi. Karena hubungannya juga kepada peran dan intelijen. Perang membutuhkan kesadaran situasional, kekuatan militer untuk merancang pertempuran, demikian juga pandemik, dia memerlukan gambaran situasional, peta yang mampu memetakan siapa yang membawa COVID dan lain-lainnya. Kemudian makanya itu kenapa kita sekarang punya Peduli Lindungi. Dan di sini penting, intelijen itu adalah unsur utama, karena bagaimanapun pandemi itu membutuhkan alat pengujian yang luas, yang beroperasi dari waktu ke waktu. Kita punya sekarang seperti Peduli Lindungi gitu. COVID-19 ini adalah menurut, kalau kita lihat ngomongin tempur nih, batas depan daerah tempur itu sudah tertembus lah, karena intelijen itu gagal membaca dan bertindak terkait sumber ancaman awal ketika proses ini belum masuk ke NKRI. Kemudian pos depan tempur atau di mana intelijen dianggap gagal memberi masukan dan bertindak terkait pada kebijakan negara, dan bagaimana penerapan pusat, daerah, serta aparat gitu. Kan kita bisa lihat lah sempat ada kebingungan gitu kan. Lalu bagaimana menembus pos pengamanan setempat, dan di mana intelijen dianggap gagal membaca dan bertindak terkait serangan ke seluruh wilayah NKRI yang tadinya misalnya zero seperti Ambon, terus tiba-tiba jadi terdampak. Hingga ke daerah belakang, yaitu komunikasi, komunitas, dan keluarga. Sebenarnya seluruh dunia sih, nggak Indonesia aja. Saya tuh ketemu data ini nih Pak Maijen Kapuskes. Ini dibuat 2003 Pak oleh Mary Ann Liebert. Dia tuh ngomong bahwa tahun 2020 memang kita akan masuk genomic era atau era of biotechnology. Jadi menurut saya sebenarnya dia tuh sudah bisa prediksi loh, di 2017-2023 global pandemi akan terjadi. Meledaknya di 2019 adalah another case, tapi sebenarnya sudah bisa diprediksi. Kalau saya pas terima dokumen ini, saya merasa saya sendiri kok terlambat bacanya. Kalau enggak kan mungkin kita bisa lebih aware gitu. Nah, bagaimanapun kelambatan negara baca 3 kondisi keadaan bahaya itu adanya unsur ancaman membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan bagaimana sebenarnya ada unsur keterbatasan. Saya mau singgung soal tadi karena saya takut sekali kalau dianggap TNI itu tentaranya presiden tadi itu adalah kita akan terbentur pada tugas perbantuan TNI. Padahal sebagian OMSP itu adalah jelas tugas perbantuan TNI, yaitu meminta yang akan juga sebenarnya membawa 2 dampak negatif kepada TNI sendiri. Pertama, tugas perbantuan itu dapat menyita sumber daya atau TNI sendiri dan melemahkan jati diri TNI sebagai tentara profesional. Itu yang dikhawatirkan orang. Kedua, tugas perbantuan menyeret TNI menjadi alat kekuatan politik. Sepertinya ini nanti akan ke sana narasinya. Nah, ini yang saya nggak mau. Makanya saya sampaikan bahwa OMSP dan tugas perbantuan itu ada 2 argumen. Pertama, pertahanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan penyelenggaraan tugas bidang lain. Bagaimana ancaman yang menjadi tugas utama TNI itu memang harus dilakukan. Kemudian TNI memiliki sumber daya, personil, peralatan, dan bukan hanya peralatan perang, melainkan juga transportasi, kemudian alat berat, tenda darurat, dan yang sebagainya untuk bentuk-bentuk OMSP. Nah, tadi ini disampaikan oleh Pak Hasanuddin, saya lewatkan aja. Dan OMSP itu ada kondisi normal dan tidak normal. Dalam kondisi normal, bagaimana tugas perbantuan itu pada skala status kondisi tertentu, misalnya status darurat militer. Kemudian ada tugas yang sepenuhnya meliputi kewajiban TNI seperti perbatasan, kemudian tugas perdamaian. Tapi ada juga yang di luar pertahanan dalam rangka tugas perbantuan. Dan ini misalnya dilakukan atau harus dilakukan oleh keputusan politik negara. Seperti tadi turunnya ke TNI ke isu pandemi.
Sebenarnya sih nggak usah diributkan ya, bukan Indonesia saja kok yang ada ada OMSP atau ada kedekatan tentara dengan rakyat. Kalau kita lihat dokumen Prancis, dokumen Italia, dokumen Amerika Serikat, negara NATO, dia punya 6 misi dukungan pertahanan atau dukungan militer terhadap otoritas sipil. Mereka sebutnya DSCA. Satu adalah Defense Support for Emergency and Disaster Relief, DSDR. Kemudian Defense Support to Law Enforcement, DSLE. Kemudian Defense Support for Special Events, DSSE. Defense Support for Essential Services, DSES. Defense Support for Counterinsurgency, DSCI. Kemudian Defense Support for Civil Disturbance, yaitu DSCD. Jadi saya cuma mau meyakinkan kepada pendengar acara ini, apapun yang terjadi, memang TNI harus turun. Jadi nggak boleh lagi ada keraguan bahwa seolah-olah TNI tidak boleh masuk ke ranah ini karena bukan seolah-olah TNI itu tidak dekat dengan rakyat atau tidak boleh dekat dengan rakyat. Jadi kalau di Eropa itu dibantu tadi yang saya jelaskan dalam bahasa Indonesia, pertahanan untuk bantuan darurat bencana, penegakan hukum, kemudian pertahanan khusus, pertahanan atau layanan esensial, kemudian pertahanan untuk kontra pemberontakan, dan pertahanan untuk gangguan sipil. Jadi intinya adalah berbagai peran tugas ini diminta kepada angkatan bersenjata karena sekali lagi diduga ke depan akan semakin berkembang. Jadi bukannya akan menyurut, tapi permintaan sipil kepada militer itu akan semakin meningkat. Karena kembali kita bicara pandemi, kita bisa juga bicara tentang perang CBRNE yang kemungkinan besar itu akan terjadi ke depan dan sekali lagi memerlukan militer. Jadi dalam negara NATO misalnya, selain pertahanan tanah air, misalnya pasukan militer NATO itu selalu terlibat dalam misi tanah air kedua, yaitu dukungan sipil. Jadi itu wajib mendukung sipil. Nah ini yang mesti kita bilang bahwa, dan kita ingatkan, jangan pernah meragukan tentang ketetapan negara dalam undang-undang terkait OMP dan OMSP. Karena bagaimanapun memang akhirnya tentara harus diturunkan. Pasukan militer itu dia kenapa dipilih? Karena dia mampu melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan komprehensif. Pasukan militer dipilih karena dia memiliki pengaturan logistik sendiri, terutama yang berkaitan dengan transportasi, dukungan subsistem, serta kemampuan medis. Kemudian unit militer, dia siap berkontribusi pada kemampuan merespons secara tepat waktu dan tepat waktu. Itu menjadi penting. Saya nggak akan bahas rancangan esensial, saya sampai di sini aja, tapi di mana gini. Sebenarnya mencakup di mana militer itu ditugaskan untuk memberikan layanan keamanan seperti kesehatan masyarakat. Ini saya sampaikan, ini terjadi di negara manapun, jadi jangan pernah meragukan kenapa TNI harus ada terus terlibat di dalam hal-hal semacam ini dan terkait UMSP. Karena sekali lagi TNI atau militer itu mampu melakukan berbagai fungsi penting dan satu-satunya organisasi sekali lagi yang mampu melakukan segala kemampuan dengan cepat dan tepat. Saya kira itu, dan saya rasa saya harus berbahas ke sana. Karena beberapa hari lalu saya dalam satu panel berkebetulan dengan Pak Agus Sujoyo dan beliau menyinggung soal keterlibatan TNI dalam penyebaran vaksin. Mungkin kaitannya tadi karena TNI milik presiden bukan milik rakyat tadi. Nah, makanya kenapa saya mungkin tarik ke sana karena ini sebelum menjadi semakin meluas, saya harus luruskan kenapa militer harus terlibat dalam operasi seperti ini. Demikian saya kira keterangan saya. Terima kasih. Baik, Bu Koni, tapi ada pertanyaan, ada penilaian juga bahwa sepertinya keterlibatan TNI Polri dalam penanganan pandemi ini di bawah ya itu dikeluhkan terlalu jauh. Itu benar nggak, Bu? Enggak, kan tadi saya terangkan, negara-negara lain melakukannya. Memang kalau di Amerika, tentara itu tidak boleh masuk dalam negeri. Nah, kita mesti lihat yang resistensi itu rata-rata lulusan Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat Eropa, Italia dan Prancis, Italia mah jadi contoh bagaimana tentara itu, saya punya saudara tinggal di Italia, itu sampai waktu pandemi awal, rumah kan semua diblokir. Itu bank, ke bank aja nggak punya uang. Orang tinggal telepon tentara, dan tentara kasih ATM, dia yang ambilkan uang, kasih ke banyak orang jompo kan di Italia. Kemudian apalagi belanja supermarket, nggak boleh semua orang ke supermarket kecuali yang umur tertentu. Maka kita telepon tentara datang membeli apa yang kita masuk. Jadi keterlibatan lebih dalam daripada di sini gitu. Sekali lagi saya melihat yang ada anti terhadap keterlibatan militer itu rata-rata lulusan Amerika Serikat yang memang tidak mengenal tentara yang masuk ke dalam negeri. Demikian Pak Antoni. Satu lagi Bu, selama ini ada anggapan bahwa global pandemic ini adalah konspirasi. Nah, salah satu yang jadi sasaran tuduhan teori konspirasi ini adalah Israel atau Yahudi. Bu Koni kan pernah meneliti Israel Davenport, pernah tinggal di Tel Aviv kalau nggak salah ya. Bener nggak Bu, ini konspirasi Yahudi pandemi ini Bu? Kalau saya sih dari awal saya sudah bilang bahwa tentang COVID-19, saya kebetulan baca dokumennya, itu sebelum terjadi pun IPB sudah melakukan penelitian tentang kelelawar. Bisa dilihat filenya di IPB ya.
Dan di IPB itu ada delta varian itu ada salah satu varian, ada ABCD kalau nggak salah. Nah, tapi sedang masih diteliti apakah kemudian dia memang asli kelelawar atau tidak. Bahwa kemudian ada kemungkinan bahwa dibuat pandemi ini, saya kaitkan ke tadi paparannya Ann Taylor. Buat saya, seseorang bisa predik tahun 2003 apa yang terjadi di 2020-an, itu is a bit something gitu loh. Mohon maaf ya, ini kita kalau lihat dari ini kok kayaknya bisa ada tahun sekian akan rame perang bioteknologi. Apapun, apakah ini dibuat atau tidak, ternyata di 2003 telah diprediksi periode 2017 sampai 2020-an itu adalah periode perang menghadapi CBRNA. Itu saya kira. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Kita sekarang ke sesi tanya jawab. Sebelum ke pertanyaan netizen, saya ingin bertanya dulu ke Pak Kapuskes, ke Pak Maijen Dr. Budiman. Pak Kapuskes, ada nggak momentum pandemi ini menjadi momentum untuk mengimprove rumah sakit milik tentara itu, terutama menjadi fasilitas terbaik? Karena kalau kita melihat seperti Mayapini atau rumah sakit di Eropa itu juga banyak yang punya tentara, itu yang punya fasilitasnya begitu bagus. Ini bagaimana Pak? Kalau sisi Pak Kapus sendiri, silakan Pak. Terima kasih Pak Antoni. Betul sekali Pak, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah tantangan bagi kita semua dan juga termasuk tantangan bagi kesehatan TNI. Tapi juga ternyata menjadi peluang Pak, menjadi peluang untuk melengkapi segala kebutuhan. Diketahui bahwa untuk anggaran untuk kesehatan di TNI itu darat, laut, udara itu memang tidak terlalu tinggi sebelumnya. Saat ini dengan adanya refocusing disampaikan oleh Bapak Hasanuddin tadi, kita semua direfocusing, tapi kemudian satuan-satuan kesehatan menerima dari refocusing tersebut berbentuk peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas, dan juga peningkatan SDM. Itu salah satu hal yang positif yang menjadi peluang untuk jajaran kesehatan baik militer maupun sipil. Sebagai contoh Pak, baru-baru ini di Merauke Bapak Presiden meresmikan rumah sakit moduler ya dengan kapasitas kalau dikembangkan menjadi 200 tempat tidur di Merauke. Yang sebelumnya di sana hanyalah rumah sakit tingkat 4 yang juga oleh BPJS belum diakui sebagai rumah sakit yang bisa merawat pasien, hanya sebagai FKTP. Dengan adanya pandemi ini, kita semua bergerak dengan tujuan agar bisa melayani masyarakat ketika terjadi pandemi, maka perizinan dari Dinas Kesehatan dipermudah sehingga menjadi rumah sakit dengan status FKTL, ditambah pula dengan dukungan bantuan berupa rumah sakit moduler yang 100 tempat tidur dikembangkan menjadi bisa, kalau situasi darurat bisa menjadi 200 tempat tidur. Nah, kami pun memenuhi SDM-nya dari pusat. Itu ketika kami masih di Puskes Angkatan Darat. Demikian Bapak. Jadi tapi ini terlibat juga Pak, TNI ini di program penelitian vaksin sejauh mana Pak? Di penelitian vaksin aja. Betul Pak, memang untuk penelitian vaksin ini Pak, sebagai contoh saja Pak, yang sudah sampaikan tadi Bapak Hasanuddin, kita terlibat mulai dari katakanlah di RSPAD ada penelitian vaksin ya yang yang bersifat individual, kemudian juga vaksin yang lain termasuk sebetulnya dari dulu vaksin malaria itu sudah terlibat Pak dengan lembaga Eijkman. Saya ambil contoh Pak, di lembaga Eijkman itu juga itu ada beberapa strain virus ya yang memang di situ harus menjadi pusat dari pengamanan objek vital juga. Nah di situ kita sudah bekerja sama dengan Eijkman Pak. Saat ini pun kita sedang mengirim personil dengan Prof Amin dan kawan-kawan ke Maryland. Jadi sehingga itulah satu kerjasama dalam hal vaksin. Vaksin malaria, vaksin juga termasuk juga vaksin COVID-19 ini. Demikian. Boleh saya ngomong tadi Pak? Satu tadi dengan silakan. Tadi Bu Koni menyampaikan tentang prediksi terjadinya
pandemi ancaman biologis ini. Jadi Bu, memang ada pengalaman Bu. Tahun 2015 ketika saya masih di RSPAD, saya kebetulan sebagai panitia penyelenggaraan tabletop exercise bersama PBB yang judulnya adalah interoperability militer dan sipil, di mana kami membuat skenario ada kasus flu burung yang terjadi pada anggota masyarakat dan juga anggota militer, kemudian dicari kontingensinya bagaimana masing-masing bergerak, bagaimana kesehatan militer melaporkan sampai ke pimpinan tertinggi di militer, kemudian dari kesehatan sipil, dari kesehatan melaporkan sampai ketemu di sana. Akhirnya dengan Kemkes kami membuat suatu skenario waktu itu untuk menghadapi ancaman virus H5N1. Namun di tingkat level eselon 1 di Kemkes sempat bertanya, apa hubungannya militer kok mulai masuk ke ranah kesehatan, masuk ke kesehatan flu burung. Nah itulah sehingga akhirnya saya kebetulan sebagai komandan gladi lapangan saya itu menghadap ke Ibu Menkes. Menyampaikan seperti ini, beliau baru appreciate gitu demikian. Itu salah satu dari level-level eselon 1 dulu bertanya apa hubungannya, apa kepentingannya demikian. Itu salah satu pengalaman Bu. Sekarang ternyata nyata betul-betul. Satu dekade yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita ancaman Nubika itu baru sekedar wacana kan Bu. Betul. Nah, sekarang betul-betul dari suatu perang rakyat semesta. Rakyat semesta yang hanya dalam teori disampaikan Pak Hasanuddin, inilah nyata, melibatkan komponen negara dan komponen masyarakat. Nah, ini demikian. Tentu saja kesehatan yang tadi dikatakan Bapak Hasanuddin, kami di Angkatan Darat dalam plan konvensional, kesehatan Angkatan Darat hanyalah sebagai satuan bantuan administrasi. Saat ini kesehatan di depan sebagai pasukan pemukul, tapi juga sebagai bantuan tempur, lengkap juga sebagai bantuan administrasi. Tiga-tiganya diisi, karena apabila kesehatan hancur, maka porak-porandalah pula bangsa ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapuskes. Ini ke Pak T.B. Hasanuddin, ada 2 pertanyaan nih. Dari Abdul Aziz Nur Rahman di Magelang. Apakah ketika Pak T.B. Hasanuddin di Lembah Tidar, maksudnya di Akademi Militer, apakah diajarkan juga strategi menghadapi pandemi seperti ini? Itu pertanyaan pertama dari Abdul Aziz. Yang kedua dari si Ikal. Pak TB, apakah soal refocusing anggaran itu, apakah ada dana pengadaan alutsista yang terpaksa dialihkan untuk penanganan pandemi COVID? Mari Pak TB, silakan. Ya, yang pertama saya mungkin mau menyampaikan dulu, memang diajari kita, ya ada pelajaran khusus Nubika. Tetapi dalam pelaksanaan di militer, di satuan-satuan tempur itu, setahu saya, di jajaran divisi saja itu hanya ada 1 kompi Nubika. Dan kalau dari kasus pandemi seperti ini kita lihat nuklir, biologi, kimia. Ya, nuklir kita sudah terikat dengan ratifikasi bahwa tidak akan menggunakan senjata nuklir dan melarang penggunaan senjata nuklir. Nah, kemudian kimia, saya kira dalam peperangan terbuka kimia pun sangat vulgar dan itu mudah diketahui dan deteksi. Nah, sekarang perang ke depan saya kira adalah perang biologi. Ya, saya berharap ada redisposisi, ada rekomposisi di jajaran satuan-satuan TNI. Ya, kalau dulu kita hanya punya 1 kompi Nubika, sekarang mungkin kalau perlu punya batalion atau brigade Nubika. Nah, begitu ya. Atau mungkin divisi Nubika, termasuk di dalamnya ikut di dalam penelitian tentang kuman, tentang bakteri, ya. Kemudian juga tentang kemungkinan munculnya, ya, hal-hal yang timbul karena serangan ini, ya. Sehingga juga kita harus mendukung secara regulasi. Nah, misalnya saja, ya sekarang ini soal perbantuan. Ya, jangan sampai perbantuan ini kemudian over, tidak terkendali dan masuk nanti ke ranah politik. Dengan segala hormat,
prajurit TNI itu kan sesuai dengan undang-undang tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis. Nah, itu perlu undang-undang perbantuan, termasuk perbantuan kepada polisi. Polisi membantu TNI atau TNI membantu polisi. Jadi ke depan kita butuh ya, yang pertama saya kira TNI dan jajarannya melakukan upaya ya pengkajian perlunya membesarkan satuan-satuan Nubika. Paling tidak masalah-masalah biologi ini harus kita kuasai. Itu yang pertama. Andaikan tidak terjadi perang, tapi kalau lagi ada kasus pandemi seperti ini, TNI ketika diturunkan melaksanakan operasi militer selain perang, maka mereka sudah siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal undang-undang perbantuan. Dan termasuk di dalamnya ada sangkut pautnya dengan revisi ya Undang-Undang Nomor 34. Nah, ini seperti apa? Karena apa? Misalnya saja dalam OMSP itu operasi militer selain perang ada ya untuk memberantas teroris. Tapi kan nggak bisa juga. Ya, sampai sekarang surat Kepres untuk pemberantasan itu tidak kunjung ditandatangani. Akhirnya apa? TNI tidak terlibat. Sementara di Papua kan sudah dideklar oleh negara bahwa OPM itu adalah teroris. Ya, menurut undang-undang belum ada ya perpres dari pasal 7 itu yang mengacu ke sana. Supaya nanti tidak terjadi hal yang kehendaki, saya kira regulasi perpres, kepres dan sebagainya harus kita lengkapi. Itu yang paling utama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi soal apa ya Pak? Refocusing anggaran, apakah ada anggaran dari alutsista bergeser untuk dana pandemi? Ya, focusing itu kalau saya lihat pada umumnya ya diambil ya kan 200 miliar saja. Lebih banyak mengirit ya hal-hal yang lain. Ada sebagian kalau untuk munisi misalnya ada disisihkan, tapi kalau mengambil 200 miliar untuk senjata saya kira agak susah juga ya karena harga senjata itu kan dalam hal yang anggaran besar lah begitu. Tapi 200 miliar untuk kegiatan operasional TNI itu cukup besar. Baik, ATB, terima kasih. Kita beralih ke Bu Koni ini dari Arnus Moto. Halo Bu Koni. Masih di mute, Halo. Ya, siap. Nah, makasih Bu Koni. Bu Koni, kalau kita mengacu ke global firepower yang indeks 2021 terakhir itu kan Indonesia masuk 20 besar soal kekuatan militernya itu. Persisnya angka 16 kalau nggak salah. Kalau dalam masa pandemi ini seberapa bagus kita dibandingkan negara-negara tetangga dalam penanganan pandemi? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tanpa mengecilkan institusi lain, apa seandainya jika misalnya TNI tidak terlibat dalam penanganan pandemi ini? Silakan Bu Koni. Kalau dari susunan dunia dalam urutan berapa kita mampu menyelesaikan pandemi, saya nggak tahu nomor berapa. Tapi yang saya tahu hari ini kita sudah sangat maju dan sangat diapresiasi oleh dunia dan kita sudah boleh kemana-mana juga kan, tidak ditolak ke negara manapun untuk datang, berarti kita sudah jauh lebih bagus dari beberapa negara gitu kan. Dan kita harus appreciate kerja keras Presiden, TNI dan juga seluruh aparat. Nah, kalau pertanyaan kedua, ini yang terkait juga memang kekhawatiran Pak Agus Wijoyo. Memang ada betulnya juga beliau bilang bahwa jangan sampai juga karena keterlibatan TNI yang sangat diandalkan tadi dalam penyebaran vaksin, dalam bagaimana membangun rumah sakit, bagaimana intercept kepada masyarakat, lalu kementerian terkaitnya seolah-olah menempatkan semuanya tuh harus darurat aja. Kenapa harus darurat? Artinya tidak serius mereka lakukan supaya TNI turun aja terus gitu loh. Jadi betul juga Pak Agus ada tanda kutip bicara seolah-olah jangan sampai kementerian lembaga yang terkait malah jadi males karena toh ada tentara gitu loh. Ya, nah kalau itu mungkin kembali kepada Pak TBH sebagai anggota dewan yang mungkin kita harus harapkan dan kita lihat apa sih tadi aturan perbantuan itu sampai mana saja
Yang pasti apapun juga yang dapat dilakukan oleh TNI dan harus dilakukan oleh TNI tidak boleh sama sekali mengurangi kesiapan kesiagaan TNI sebagai tugas utamanya. Yaitu kalau menurut saya tugas utama TNI yang paling utama itu operasi militer perang. Keduanya baru operasi militer selain perang. Meskipun saya sampaikan tantangan ke depan, apakah dia akan lebih emphasize ke OMSP, itu pun sudah diprediksi. Saya membaca beberapa dokumen dari Perancis, dari Italia beberapa hari terakhir ini, hampir semua termasuk Amerika memprediksi ke depan itu memang akan lebih banyak ancaman bersifat OMSP. Nah, ini jadi menarik nih Pak TBH. Jadi memang kalau saya kadang-kadang berpikir apakah dulu para pemimpin kita memang sudah bisa punya futuristic thinking gitu, sehingga ada dui fungsi. Mohon maaf nih, saya bukan mau ngomong mau balik ke dui fungsi ya, bukan. Tapi ternyata keratan rakyat dengan militer semakin akan diperkuat. Jadi mereka pun sekarang sedang meramu. Saya sedang baca beberapa dokumen. Mereka sedang meramu bagaimana keterlibatan, keeratan militer dan rakyat untuk menghadapi pandemi dan CBRNE. Kalau di negara-negara maju ada nggak pola seperti pertahanan rakyat semesta itu, Bu Koni? Misalnya Israel misalnya, kalau kata. Kalau Israel memang gini loh, kalau saya mau melihat dari sejarah lahirnya tentara, makanya kalau saya agak bertentangan dengan Gubernur Lemhanas tentang ini kemarin ya. Saya kebetulan studi saya politik gitu kan, dan politiknya pertahanan. Saya ingat betul kok kebanggaan saya itu diberitahu oleh Pak Burhan Mageda, profesor saya. Indonesia itu harus bangga dengan tentaranya. Kenapa? Di dunia jenis tentara People of Liberation Army itu hanya 4. 1 tentara Indonesia, 2 tentara Israel, 3 tentara Aljazair, 4 tentara Vietnam. Yang Vietnam dan Aljazair mereka sudah berubah, bukan lagi tentara seperti asalnya mereka lahir. Yang masih bertahan People of Liberation Army adalah tentara Indonesia dan tentara Israel. Nah, maksud saya, kenapa tadi saya buka dengan file Lemhanas saat dibuka oleh Bung Karno? Bung Karno bilang sendiri gitu loh. Ini kenapa Kang TBH saya sekarang sering main ke PDIP. Yang punya file Bung Karno, pidato asli semua cuma ada di PDIP. Jadi saya sekarang sering ke PDIP karena saya lagi bongkar semua pidato Bung Karno yang betul-betul menekankan kok memang TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita nggak pernah boleh robah. Itu adalah sebuah keniscayaan bangsa ini dengan kekhasannya. Begitu. Terima kasih. Ini sebelum closing statement masih ada pertanyaan untuk Pak Kapuskes dari Dalmu Jono dan Ahmad Erwin. Tadi Pak Kapuskes menyampaikan soal hambatan di lapangan, soal orang-orang yang menolak vaksinasi. Pak Teddy Hasanuddin juga menyinggung soal itu yang pendekatan tersebut. Ini bagaimana cara TNI menyikapinya? Yang kedua, kan tadi Pak Kapuskes menyinggung soal mencetak 10.000 vaksinator dalam waktu singkat. Itu pure tenaga internal TNI atau ada hire dari luar? Silakan Pak Kapus. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Memang TNI dari rakyat untuk rakyat, ya, dan juga berasal dari adalah rakyat juga saat ini. Jadi ketika saat ini ada beberapa masyarakat yang menolak untuk vaksinasi, tentu saja aparat TNI baik di teritorial maupun di matra darat, matra laut, udara juga, kita bersama-sama memelopori dengan berkoordinasi Pak, memberikan sosialisasi itu Pak dengan persuasif. Kita hubungi tokoh-tokoh informal, ya Pak, mulai dari para pemuka agama di sana, pemangku adat dan sebagainya, karena kita kan memiliki di situ aparat teritorial Pak. Ada 72.000 Babinsa juga, contohnya untuk di ini. Kemudian kita juga bersama dengan Babin Kamtib dari polisi sama-sama, bahkan kan mereka terjun juga ke puskesmas, mereka membantu dalam tracing ya. Otomatis juga kita memberikan namanya pembinaan itu, menjelaskan bagaimana pentingnya vaksinasi ini ya dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh mereka. Ya, kita kemudian juga menapis hoax yang mengatakan tentang vaksin itu haram dan sebagainya, kita dekati pemuka agama. Ditambah juga dengan KIPI yang membahayakan juga kita berikan data-data demikian Pak. Itu terkait dengan bagaimana kita membantu mensosialisasikan agar masyarakat yang menolak vaksinasi memahami. Biasanya memang dari yang low educated. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua
tentang menghasilkan vaksinator sampai 10.000 Ya. orang dalam waktu singkat ini. Ini dari Ya, institusi betul, Pak. internal atau meng-hire? Nah, betul, salah satu keunggulan dari TNI, Pak, disampaikan oleh Pak Tb Hasanuddin adalah kita memiliki rantai komando yang jelas, Pak. Jadi dari pusat diperintahkan langsung sampai ke daerah, Pak. Kemudian juga kepemimpinan lapangan. Yang diakui sekarang adalah kepemimpinan lapangan. Kemudian juga disiplin sudah jelas dan reaksi cepat. Jadi langsung ditargetkan dari Panglima TNI menyampaikan ke Kapuskes. Saat itu saya juga masih di Kapuskes Angkatan Darat. Dari 10.000 aja dulu kita dibagi. Angkatan Darat 6.000, kemudian laut dan udara sesuai proporsional kalau tidak salah. 6.000, 3.000 dan 2.000. Itu dengan cepat, Pak. Dengan cepat maka seluruh jajaran melaksanakan pelatihan. Pelatihan bisa diawali dengan Vicon dulu, Pak. Kita melibatkan beberapa pengajar-pengajar dengan Vicon. Nah, kemudian dievaluasi, Pak. Dikasih waktu lagi. Besok lusa langsung dilaksanakan offline oleh masing-masing yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut. Sehingga dalam waktu singkat tercipta 10.000 bisa dipergunakan. Kemudian saat ini dengan adanya serbuan vaksinasi pun masing-masing mencetak lagi, Pak. Mencetak lagi. Sehingga lebih banyak lagi sekarang vaksinator dari TNI. Nah, demikian, Pak, salah satu keuntungan kenapa kita bisa bergerak cepat. Karena memang kita adalah suatu komunitas yang sudah terlatih, terbiasa. Dikatakan Pak, dan patuh, Pak. Jadi jangan sekali-kali meneliti tentang kepatuhan TNI dihubungkan dengan pendidikan, lama kerja dan lain-lain, sebenarnya pasti patuh, Pak. Pampatuna ya, Pak Kapus, tak terasa kita sudah 60 menit berdiskusi, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum closing statement dari ketiga narasumber. Ini khusus Pak Tb Hasanuddin dan Bu Kony. Kalau melihat pengalaman pandemi kita seperti ini dan tantangan ke depan, ini dan sebentar lagi ada pergantian Panglima TNI, whoever siapapun yang jadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin Pak Tb Hasanuddin dulu, nanti ke Bu Kony. Apa yang tugas paling penting Panglima TNI selanjutnya? Silakan Pak Tb Hasanuddin. Ya, jadi ini dari pandemi langsung ke pergantian Panglima ya. Kalau menurut hemat saya ada 4 hal yang nanti siapapun yang menjadi Panglima TNI, karena itu hak prerogatif Presiden. Yang pertama harus mampu melanjutkan ya pembangunan TNI yang sekarang suka atau suka tidak suka namanya jadi ada program saya jadi gembar ya. Jadi ada program ya Renstra 1 2 3. Ini adalah Renstra yang ketiga ya. Dari MEF itu ya Military Essential Force itu ya, program yang memang juga harus direvisi dengan adanya kemungkinan revisi juga ancaman. Itu yang pertama ya, harus diteruskan, tidak boleh tidak diteruskan ya, karena program terakhir itu baru selesai tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, harus terus melanjutkan profesionalisme prajurit melalui pelatihan dan pendidikan. Ya, termasuk juga menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan OMSP, termasuk di dalamnya pandemi dan bencana alam. Ini juga bencana alam ya, yang akan selalu menjadi katakanlah ancaman untuk kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka atau tidak suka ya, jangan berkelit ya, tingkat disiplin prajurit itu sekarang turun ya, perkelahian, tindak pidana dan sebagainya ya, perkelahian antar angkatan, kemudian juga angkatan dengan Polri dan sebagainya, itu harus dieliminasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, meningkatkan ya dalam hal ini kesejahteraan prajurit ya, meningkatkan kesejahteraan prajurit. Bagaimana caranya ya, karena apa, ada istilah the man behind the gun. Seperti apapun prajurit itu memiliki dan dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih ya, tetapi kalau prajuritnya saja masih memikirkan untuk urusan makan, urusan anaknya sekolah dan sebagainya, saya kira
ini masih relevan untuk meningkatkan kesejahteraan itu, ya. Jadi 4 poin itulah, ya. Dan yang terakhir, tetaplah menjadi prajurit rakyat, ya, prajurit nasional, prajurit profesional, dan prajurit pejuang, ya. Itu harus pegang teguh karena itu doktrin kita, ya, roh kita, ya, dan kekuatan kita. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak pas, ya, begitu. Jangan ngelantur, ya. Ini sudah siang, zaman situasi, ya, tidak berubah dalam hal doktrin, ya. Karena apa? Saya sekolah mulai letnan 2, ya, kursus di mana banyak negara saya sekolah, kemudian sesko, kemudian sesko apalagi sampai dengan Lemhanas itu yang paling tinggi, tidak pernah mendengar adanya revisi aturan atau doktrin atau undang-undang. Jadi dari dulu tiba heula juga sama tetap. Jadi jangan kemudian muncul, ya. Sehingga kalau berbicara urusan Pak Agus, saya kemarin sudah membuat bantahan baik melalui media maupun media sosial, ya. Dan kalau perlu, asal ini untung sedang reses, kalau tidak reses kami akan undang. Beliau berbicara sebagai apa? Kalau sebagai akademisi di dalam ruangan diskusi, welcome, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah membuat statement resmi keluar dalam kapasitas seorang senior, dalam kapasitas sebagai gubernur Lemhanas, dan dalam kapasitas itu sebentar lagi akan menjadi duta besar di Filipina, kalau menurut hemat saya patut dipertanyakan. Begitu, ya. Jangan, ya, saya berharap, ya, janganlah membuat kegaduhan lah yang tidak perlu. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Ke Bu Koni, sekalian closing statement-nya. Kalau terkait pertanyaan tadi tentang Panglima ke depan, saya berharap Panglima seperti disampaikan Pak TBH mampu semakin memperkuat TNI yang outward looking defense. Tadi saya jelaskan ancaman ternyata datang dari luar. Bio warfare ini kita baru lihat tentang ke manusia, sangat mungkin ke hewan, sangat mungkin ke tanaman. Sebenarnya saya pernah ke Kupang dan waktu itu saya ketemu tentara setempat yang menyatakan ada beberapa biological warfare dengan tanaman yang sudah mulai dibawa negara tetangga untuk merusak tanaman kita, dan untungnya tidak spreading karena keburu ketahuan oleh tentara. Sekali lagi ini fungsi tentara ada di rakyat. Nah, saya juga sepakat dengan Pak TBH bahwa perang masa depan itu adalah perang biologi, dan itu sudah dinyatakan dengan tegas bahwa oleh banyak petinggi Amerika Serikat, juga banyak oleh lembaga-lembaga terkait defense. Intinya perang biologi itu akan jadi perang paling murah. Ini dikhawatirkan akan dilakukan oleh teroris, karena untuk senjata konvensional kita perlu $2.000 per 1 kilometer persiapan perang. Sekitar $800 untuk senjata nuklir, sekitar $600 untuk senjata kimia. Berapa untuk senjata biologi? Hanya $1. Maka dipastikan senjata biologi akan menjadi the poor man's nuclear weapon. Jadi senjata pemusnah massal oleh manusia-manusia atau orang-orang yang tidak punya uang. Dan itu yang semakin kita mesti yakini, keterlibatan tentara dalam OMSP harus betul-betul tidak bisa meninggalkan tentara kita dari rakyat untuk rakyat dan ada karena rakyat. Demikian. Terima kasih Bu Koni. Ke Pak Kapuskes, closing statement yang terakhir sesuai dengan tema kita. Silakan. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Oh ya, silakan. Terkait pertanyaan terakhir dari Pak Antoni, memang untuk Panglima TNI adalah pengguna kekuatan 3 matra, Pak. Kemudian juga pembinaan kekuatan terintegrasi. Jadi bin kuat terintegrasi dan pengguna kekuatan 3 matra, kemudian juga menegakkan, mempertahankan, mengembangkan doktrin TNI, kemudian juga mempersiapkan kesiapsiagaan operasional TNI bidang OMP dan OMSP seperti ini, termasuk adalah bagaimana kesiapsiagaan melawan perang Nubika ini, demikian. Dan juga pasti beliau ada mempertimbangkan hal-hal terkait dengan kekuatan militer kepada Menhan dan lain-lain. Ya, kami berharap bahwa ya semoga perang melawan COVID-19 ini segera
berakhir Pak? Apa kita COVID itu mulai hilang atau pun mungkin kita menjadi endemi di mana kita sudah memiliki herd immunity. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Viewers, tidak terasa hampir 75 menit kita berbincang bersama 3 narasumber yang hebat. Tapi kita sampai di ujung diskusi. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada 3 narasumber. Terima kasih Pak Kapuskes, terima kasih Pak T.B. Hasanuddin, terima kasih Bu Koni. Next time kita diskusi lagi karena ternyata banyak sisi menarik yang masih bisa kita gali. Terima kasih. Viewers, terima kasih telah mengikuti diskusi kita. Semoga TNI yang baru saja berulang tahun tetap jaya dan seperti harapan para narasumber tadi mampu menjalankan tugas dan fungsinya termasuk menjalankan misi kemanusiaan pada masa pandemi ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, vaksinasi, jangan lupa sayangi keluarga, diri sendiri, dan orang-orang terdekat. Sampai jumpa kita dalam diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu. Pak T.B. Hasanuddin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.